12 IPA 2 absen 13 akan memulai praktikum kimia. Materi yang saya pilih adalah laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Dapat diartikan juga sebagai berkurangnya jumlah reaksi tiap satuan waktu atau bertambahnya hasil reaksi tiap satuan waktu. Laju reaksi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi, luas permukaan bidang sentuh, suhu, dan katalisator. Pada kesempatan praktikum kimia kali ini, saya hanya akan membahas 2 faktor, yaitu konsentrasi dan juga suhu. Sekarang, saatnya saya memulai praktikum kimia. Selamat menyaksikan. Jadi, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah gelas ukur, sendok dan kertas, 2 buah balon, soda kue, air mineral, 2 botol cuka, 2 gelas kosong, dan 2 botol mineral. Langkah pertama, siapkan cuka. Kemudian, tuang cuka ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Lalu, tuang cuka 100 ml tersebut ke dalam gelas yang pertama. Kemudian, tuang cuka ke dalam gelas ukur sebanyak 200 ml. Kemudian, tuang cuka 200 ml tersebut ke dalam gelas yang kedua. Di sini saya menuangkan cuka dari gelas yang pertama ke gelas yang kedua agar perbandingannya 1:2. Kemudian, tuangkan air mineral ke dalam gelas pertama dan gelas kedua sampai volume masing-masing gelas sama. Dan cuka gelas pertama ke dalam botol yang pertama. Dan lakukan hal yang sama. Masukkan campuran air dan cuka gelas kedua ke dalam botol yang kedua. Siapkan soda kue. Lalu, tuanglah soda kue ke dalam sendok sebanyak 1 sendok makan. Gunakan bantuan kertas untuk memasukkan soda kue ke dalam balon. Lalu, tuang lagi soda kue ke sendok untuk dimasukkan ke balon yang kedua, dan dengan takaran yang sama.
sini saya memakai bantuan kertas untuk memasukkan soda kue ke dalam balon. Kemudian, taruhlah kepala balon pada bagian atas botol. Kemudian, angkat balon agar soda kue jatuh dalam campuran air dan cuka. Jangan panik dan amatilah proses reaksinya. Dari sini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pada botol yang kedua, di mana kandungan cukanya lebih banyak, akan menghasilkan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan botol pertama yang memiliki cuka lebih sedikit. Sehingga terdapat perbedaan yakni pada waktu laju reaksi dan juga besar balonnya. Dapat dilihat bahwa pada botol kedua, balon yang dihasilkan lebih besar. Maka, semakin besar konsentrasi larutan, semakin tinggi pula reaksi yang dihasilkan. Percobaan selanjutnya adalah laju reaksi dengan faktor suhu. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah gelas ukur, 2 saset adem sari, stopwatch, air dingin, air panas, dan 2 buah gelas kosong. Langkah pertama, masukkan air panas ke dalam gelas ukur sampai dengan 100 ml. Kemudian, tuanglah air panas 100 ml tersebut ke dalam gelas yang pertama. Kemudian, tuang air dingin ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Dan tuanglah ke gelas yang kedua. Buka satu persatu saset adem sari dan jangan dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian, masukkan adem sari secara bersamaan dan perhatikanlah proses reaksi yang berlangsung. Mari lihat lebih dekat proses reaksinya. Dari sini, kita dapat mengamati bahwa pada air panas, adem sari larut terlebih dahulu dibandingkan pada air yang dingin. Dapat dilihat bahwa adem sari yang terdapat pada air panas sudah larut dalam waktu 20 detik. Dan pada air dingin larut dalam waktu 32 detik. Maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa adem sari larut lebih cepat pada air panas, yaitu dalam waktu 20 detik, dan lebih lambat pada air dingin, yaitu dalam waktu 32 detik. Maka, semakin tinggi suhu, semakin cepat juga reaksi atau proses reaksinya, sehingga waktu yang diperoleh lebih singkat. Sekian dan terima kasih.